Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Aku percaya Tuhan, seluruh hidupku ada di tangan, dan tidak pernah Engkau melepaskan tangan. Engkau selalu menuntun hidupku, memegang seluruh masa depanku. Mari panggil namanya yang dahsyat. Oh, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai
hidup menerpa. Masih ada Tuhan bagiku saat semua jalan tertutup. Tiada yang sanggup menolong saat air mata tercurah. Masih ada Tuhan bagiku penolong. Ku hanyalah dirimu, penghibur. Ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku.
ku serahkan hidupku. Tuhan, ku percaya hanya kepadamu. Jauh melebihi semua yang ku pinta. Bapa, ku berserah hanya kepadamu. Biarlah kehendakmu yang jadi atasku. Engkau yang mendengar seruan doaku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, dan aku percaya Tuhan tak pernah salah. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku. Tuhan, ku percaya hanya kepadamu. Jauh melebihi semua yang ku minta. Shalom jemaat Tuhan. Kita berkumpul kembali dan mengucap syukur kepada Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi untuk Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur hanya bagimu Tuhan. Layak kami tinggikan kepada Tuhan.
teman-teman. Dan Tuhan berkata apa saudara? Dia Allah yang setia dalam segala musim, dalam segala keadaan. Dia Allah yang setia. Mari kita nikmati kesetiaan Tuhan. Kita nikmati berkat-berkat Tuhan. Kita nikmati pertolongan Dia. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak
kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Engkau begitu mengasihi bangsa kami Tuhan, dan saban sampai Merauke berkat-Mu menerima atas bangsa kami. Kau pakai pemimpin bangsa kami Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, masuk jajarannya, bahkan TNI Polri. Kau berkati Tuhan, segala fungsi dan tanggung jawab mereka maksimal dengan pimpinan Tuhan untuk mensejahterakan bangsa ini. Kami tolak lebih lagi segala efek-efek negatif dari pandemi COVID-19. Supaya Indonesia bangkit menjadi negara yang besar, negara yang dihormati oleh negara-negara lain. Di dalam nama Yesus berkat Tuhan juga atas bangsa kami dan seluruh aspek kehidupan bangsa ini dipulihkan Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, sebagai tubuh Kristus kami, katakan di dalam nama Yesus kami tetap mendukung satu dengan yang lain untuk bersama-sama bergandengan tangan menjangkau jiwa-jiwa yang terkira yang belum mengenal Tuhan. Dan masih banyak suku-suku yang belum dijamah Tuhan, daerah-daerah yang belum dilawat Tuhan. Kira melalui gereja-gereja Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan, para misionaris, para penginjil, ada begitu banyak orang yang diselamatkan di negeri ini. Khususnya untuk gereja Betel Indonesia, Kau pakai Tuhan. Sinode GBI Kau berkati, BPD-BPD yang ada juga Kau berkati Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Hamba-hamba Tuhan yang ada di GBI juga Kau pakai Tuhan di dalam nama Yesus, menjadi alat kemuliaan-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Dari mulai anak-anak kami sekolah minggu, pensiun, rumah tangga, opa-oma yang bergereja tempat ini Kau berkati. Firman Tuhan yang mereka dengar, yang kami dengar, tetap hidup, dan dengan pimpinan Tuhan kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hari-hari ini terjadi terobosan-terobosan baru dalam hidup umat-Mu di tempat ini, dalam ekonomi, dalam rumah tangga, dalam pelayanan apapun. Tuhan sedang mengerjakan hal yang terbaik. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, shalom, shalom. Untuk bangkit berdiri kembali, kita memuji Dia bersama Tuhan. Dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin.
yang terbaik untuk Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sembahkan kuasa, bangsa sempurna, bagimu saja Tuhan. Selamat datang, haleluya, sampai kemuliaan hanya Kau Tuhan. Sembahkan kuasa, bangsa sempurna, bagimu saja selamat datang, haleluya, sampai kemuliaan, kemuliaan, sampai kemuliaan, kemuliaan, sampai kemuliaan. Kita mempersiapkan durasi, kita akan berkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau menolong dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya Segala pujian, syukur dan hormat kami bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pagi ini kami boleh ada di tempat ini memuji menyembah Engkau, dan kami percaya Engkau telah menyertai, melindungi, menuntun kami ke tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun juga. Saat ini Engkau juga ingin menyampaikan sebagian daripada isi hati-Mu bagi setiap kami. Biarlah Engkau boleh memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, di mana kami berada saat ini Tuhan, maupun mereka yang ada di rumah-rumah. Engkau juga memberkati dan Engkau juga menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang saat ini Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu ini, dan biarlah hamba-Mu ini hanya menyampaikan isi hati-Mu, dan urapan-Mu turun atas setiap kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, segala kuasa bukan daripadamu. Kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus yang ada di tempat ini dan mengalir, menjamah, melawat setiap kami, dan nama-Mu dipermuliakan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Setiap kita katakan amin. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi, shalom. Bagi saudara semua di tempat ini,
maupun di rumah-rumah yang akan menyaksikan dan mengikuti ibadah pada hari Minggu yang berbahagia ini. Kita kembali akan belajar, dan firman Tuhan ini yang boleh menguatkan setiap kita. Walaupun atribut kita cukup lengkap dan agak susah bernapas, tetapi tidak mengurangi sukacita kita buat Tuhan. Amin. Bulan ini adalah bulan di mana kita akan belajar bahwa Tuhan ada di mana-mana, termasuk di dunia kerja. Selama ini mungkin banyak orang berpikir bahwa melayani itu hanya bisa di gereja. Melayani dan memenangkan jiwa hanya bisa kalau kita pergi mungkin ke gunung-gunung, ke daerah-daerah, dan kalau daerahnya semakin jauh dan terpencil, maka itu semakin keren. Tetapi kita belajar bahwa Tuhan itu hadir di mana saja, dan termasuk di tempat kerja. Bapak Ibu Saudara yang saat ini masih bekerja di kantoran atau punya usaha, di situ pun Tuhan hadir untuk memberkati setiap mereka yang percaya kepada Tuhan. Amin. Dan hari ini kita mau belajar dan kita ambil beberapa ayat dari Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2. Dan saya akan membacakan buat saudara mulai dari ayat 41 sampai 47 dengan perikop cara hidup jemaat yang pertama. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kemuliaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, hari ini kita mau belajar dipanggil untuk memenangkan jiwa di marketplace. Mungkin jemaat pertama ini adalah jemaat yang setelah turun Roh Kudus Pentakosta yang kita tahu, maka mereka berkumpul di rumah-rumah. Nah, hari-hari ini kita juga banyak berkumpul di rumah. Tetapi pertanyaannya, kita kumpul di rumah itu lagi ngapain? Ya, kita sekarang hari-hari ini, belakangan ini, berapa bulan belakangan ini, banyak orang bekerja dari rumah. Bahkan ada yang sudah mulai datang ke kantor secara bergantian. Tetapi kalau terjadi terdeteksi salah satu dari karyawan misalkan, maka kantornya ditutup lagi, maka kerja lagi dari rumah. Jadi hari-hari dan beberapa bulan belakangan ini banyak orang berada di rumah. Tetapi perbedaannya, kalau dulu jemaat mula-mula mereka berkumpul itu memang untuk belajar firman Tuhan. Ya, di sini dikatakan memecahkan roti itu berbicara tentang belajar kebenaran firman Tuhan dari para rasul. Ya, mereka berkumpul, belajar, berdoa bersama
dan mereka bersukacita. Perikop ini berbicara tentang mereka jika mendengar kebenaran firman yang disampaikan oleh para rasul, mereka langsung percaya dan memberi diri dibaptis. Ini yang terjadi pada jemaat mula-mula pada saat itu. Nah, kalau sekarang di zaman modern ini, mungkin kita harus keluar, kita harus menginjil, kita harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, lalu kemudian belum tentu dia mau percaya. Seberapa banyak dari saudara dan saya, seringkali kita menyampaikan kebenaran firman itu sulit sekali, saudara. Sulit. Dan kadang-kadang di tempat-tempat tertentu karena tidak semua adalah orang percaya, maka dalam kutip kita dilarang untuk memberitakan firman Tuhan. Saya yakin kita mengalami itu semua, terlebih bagi saudara yang masih bekerja di kantoran, ya, atau masih punya usaha yang di luar kegiatan gereja misalkan. Itu sulit sekali kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau kita mau menginjil ke daerah-daerah terpencil pun tidak mudah, saudara. Kita harus lihat dulu lokasi dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan hari ini memberikan satu pencerahan bahwa setiap kita sebagai orang percaya, kita dipanggil Tuhan untuk memenangkan jiwa yang tertera dalam amanat agung. Ya, kita harus menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Tetapi bagaimana caranya? Jika kita berada di sekitar atau di lokasi-lokasi yang tidak mudah kita sekedar untuk menyampaikan kebenaran firman seperti yang terjadi pada jemaat mula-mula. Pada jemaat mula-mula itu para rasul berbicara dan Alkitab mencatat satu kali Petrus berbicara maka 3.000 orang dimenangkan. Wow, kalau sekarang itu terjadi luar biasa. Sekali bicara 1.000 orang dimenangkan, 2.000, 3.000, seperti zaman waktu itu di jemaat mula-mula. Tetapi ternyata tidak mudah. Ya, ternyata tidak mudah, terutama kita hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mudah kita untuk menyampaikannya dan tidak terlalu terbuka. Nah, tapi hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa memenangkan jiwa pada saat kita berada di marketplace. Apa sih marketplace? Marketplace itu adalah tempat-tempat di luar gerejaan. Sederhananya begitu. Di tempat kerja, di tempat usaha, ya, istilah daripada marketplace itu secara sederhananya adalah tempat di luar gereja. Kalau di dalam gereja kita nggak terlalu repot, ya, nggak terlalu susah untuk kita berbicara tentang firman Tuhan. Jadi marketplace berbicara di luar itu. Nah, memenangkan jiwa adalah pada saat kita itu menyampaikan kebenaran bagi orang-orang tertentu dan orang tersebut bertobat dan mau percaya kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kalau kita berada di marketplace tadi, mungkin di tempat kerja saudara, yang mana itu tidak semua adalah orang-orang satu iman. Bagaimana kita bisa memenangkan jiwa di tempat kita berada, ya, supaya mereka boleh bertobat. Nah, saya mau menyampaikan beberapa teks yang Tuhan sampaikan buat kita pada hari ini. Bagaimana caranya supaya kita boleh menjadi orang yang memenangkan jiwa walaupun kita tidak berada di lingkungan gereja atau lingkungan orang-orang percaya. Yang pertama adalah kita harus menjadi teladan di dalam pekerjaan kita. Menjadi teladan dalam bekerja. Tadi kita sudah baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 43 berkata, maka ketakutanlah mereka semua, sedangkan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Waktu itu banyak mujizat, orang sakit disembuhkan,
orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Banyak kejadian-kejadian pada saat itu yang Tuhan Yesus lakukan dan juga para rasul kerjakan. Di situ tercantum bahwa para rasul itu membuat banyak mujizat dan tanda-tanda. Oleh karena mereka lihat, maka mereka menjadi percaya dan memberi diri dibaptis. Itu teladan dalam bekerja. Para rasul itu memberikan bukti. Mereka memberikan contoh ya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka memberikan contoh-contoh dalam kebenaran firman bahwa semua orang ini harus bertobat, harus berbalik kepada Tuhan. Nah, waktu rasul-rasul itu memberikan banyak mujizat dan tanda, maka mereka percaya dan mereka langsung memberikan diri untuk dibaptis. Jadi kita nih sekarang, zaman sekarang ini bagaimana kita harus menjadi orang yang bisa memenangkan jiwa tanpa kita harus menyampaikan firman-firman yang bisa-bisa kita nanti dimarahin orang banyak ya, atau bahkan dianiaya. Tetapi kita tetap bisa memenangkan jiwa, yaitu oleh teladan kita. Ya, kita bekerja sungguh-sungguh. Kita bekerja tanpa bersungut-sungut. Orang melihat kita bahwa kita kerja dengan baik. Hanya melihat perbuatan kita, teladan yang benar. Itu hal yang pertama. Hal kedua, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa memenangkan jiwa di tengah-tengah pekerjaan kita. Karena memang kita dipanggil untuk itu. Maka hal yang kedua, dalam bekerja kita harus tetap jujur, penuh dengan integritas. Tadi kita sudah baca di ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi perkataan harus sesuai dengan perbuatan. Kita jujur di dalam pekerjaan kita. Dalam Kolose 4 ayat 5 berkata begini, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Artinya apa? Artinya kita harus tetap bekerja itu, kita harus jujur, penuh dengan integritas. Apa yang kita katakan, kalau kita bekerja, apa yang kita katakan itulah yang kita lakukan. Integritas di dalam bekerja. Sehingga pada saat orang melihat kita itu bekerja dengan jujur, maka orang di luar sana akan melihat, oh, kalau orang Kristen itu cara kerjanya jujur, cara kerjanya penuh dengan integritas. Maka orang akan dengan cepat mengikut, akan dengan cepat mau mendengar apa yang kita katakan. Kita lebih dipercaya pada saat kita memang bekerja dengan penuh integritas. Apa yang kita sampaikan, orang lain cepat untuk percaya. Itu hal yang kedua, cara bagaimana kita memenangkan jiwa di marketplace. Kemudian hal yang ketiga, saudara, bagaimana caranya kita berada di kantor kita, di perusahaan tempat kita bekerja, di usaha di mana kita berada, tetapi tetap kita bisa memenangkan jiwa. Maka hal ketiga, kita harus tetap setia di dalam bekerja. Setia dalam perkara kecil. Jangan kita waktu dikasih tugas lalu kita pilih-pilih. Kita nggak mau mengerjakan tugas yang agak sedikit repot. Kita susah untuk mengerjakan tugas-tugas yang sedikit susah. Kita harus bisa dipercaya dalam perkara yang kecil. 1 Timotius 1 ayat 12 bilang begini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Jadi Timotius bilang dia bersyukur bahwa Tuhan berikan dia kekuatan, yaitu yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi Timotius ini yang masih muda, saudara, dia melakukan banyak tugas-tugas yang diberikan itu di usia masih muda, tetapi dia bersyukur bahwa dia diberikan kekuatan itu dari Tuhan, bahwa ia tetap bisa tetap setia di dalam pekerjaan
pekerjaannya pada saat itu. Nah, saat ini saudara berada di mana? Sedang bekerja di mana? Sedang melakukan tugas apa? Lakukanlah itu dengan setia. Lakukan itu dengan jujur, penuh integritas. Nggak ada sesuatu yang disembunyikan. Dan tetap setia dalam perkara kecil. Kadang-kadang kita dikasih tugas yang agak sedikit repot, yang agak sedikit susah, kita kecenderungannya bersungut-sungut. Tetapi Tuhan bilang di sini bahwa kita harus tetap setia di dalam pekerjaan kita. Setia di sini dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita untuk perkara yang lebih besar. Amin. Hal berikutnya, bagaimana cara kita bisa memenangkan jiwa? Mungkin tanpa kita harus mengutip firman-firman yang kemungkinan besar sulit diterima oleh orang di sana, di luaran sana. Maka hal berikut caranya adalah hal yang keempat, hormat kepada pimpinan di dalam bekerja. Semua kita punya pemimpin. Dan di sini Tuhan bilang bahwa dimanapun saudara berada, maka kita tetap harus hormat kepada pemimpin waktu kita ada di dalam pekerjaan kita. Roma 12 ayat 10 berkata begini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini adalah sebuah nasihat untuk hidup dalam kasih, untuk saling menghormati. Nah, berapa banyak orang-orang di luar sana sulit untuk menghormati pemimpinnya karena kemungkinan besar ada hal-hal yang kita nggak suka. Sehingga pemimpin kita itu seringkali ya kita nggak mau terlalu nurut. Nah, itu banyak di luaran sana ya, nggak, di sini mah nggak ada gitu ya. Tetapi Tuhan memberi kita tips hari ini bahwa kita itu dipanggil untuk memenangkan jiwa dimanapun kita berada. Tapi hari ini kita sedang belajar bahwa kita juga dipanggil untuk memenangkan jiwa di marketplace. Dan hal keempat tadi, hormat kepada pemimpin di dalam kita bekerja, itu akan memberikan satu hal yang mana orang akan melihat bahwa kita menjadi orang-orang percaya yang benar-benar dipanggil untuk memenangkan jiwa. Nah, berikutnya yang terakhir, bagaimana cara kita bisa memenangkan jiwa di marketplace adalah yang terakhir adalah kita harus hidup penuh kasih dengan sesama di dalam bekerja. Hubungan sesama teman di dalam bekerja. Jangan kita maunya ribut, ya kita maunya menuruti isi hati kita dan kita nggak mengerti teman kita punya permasalahan. Ya, 1 Korintus 9 ayat 22 bilang begini, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari mereka. Nah, ini memberi pengertian bahwa kita itu harus saling mengasihi di dalam pekerjaan di mana kita berada itu. Kita punya teman-teman di situ, kita saling mengasihi sehingga mereka boleh melihat kita dan apa yang kita sampaikan itu, apa yang kita perkatakan, apa yang kita omongkan, itu mereka dengan mudah sekali mengikut. Ya, Kolose 4 ayat 6 juga berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab pada setiap orang. Nah, ini hubungan ini penting, saudara. Hubungan ini penting. Hari-hari belakangan ini banyak orang sudah tidak hidup di dalam kasih antara sesama. Saya mau katakan bahwa banyak orang berkata bahwa mereka hanya memikirkan diri sendiri aja susah, mau mikirin orang lain. Ini banyak di luar sana orang berbicara begitu. Tetapi Tuhan memberikan kita tips ini, kita harus hidup penuh dengan kasih dengan sesama kita di dalam bekerja. Kalau kita saling mengasihi, maka kita akan dikenal sebagai orang yang setia, orang yang jujur di dalam bekerja, dan kita boleh menjadi teladan di mana kita berada.
Nah, jika kita boleh menjadi teladan di mana kita berada, di tempat kerja kita, maka tidak sulit orang akan mengikut kita. Tidak sulit orang akan berkata, aku mau ikut dia karena dia benar. Aku mau nurut sama dia karena kayaknya dia benar nih. Kayaknya dia oke punya gitu untuk diikuti. Kita nggak usah kutip-kutip firman di mana kita menjadi orang yang ditolak, tetapi dengan teladan kita, dengan cara kita bekerja, dengan kita tetap setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka orang akan melihat bahwa kita adalah orang-orang yang percaya Kristus, menjadi orang yang pengikut Kristus, dan pada akhirnya kita akan banyak bisa memenangkan jiwa di mana kita berada. Amin. Saudara mau tips yang sederhana ini, di mana kita berada, sebagai apapun kita bekerja, tidak ada pilih-pilih sebagai apa kita bekerja, sekecil apapun kita berada, sekecil apapun tugas pekerjaan kita, tetaplah setia, tetaplah jujur, menjadi teladan, dan kita akan menjadi orang yang Tuhan pakai untuk memenangkan jiwa sesuai dengan cara Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat dulu satu pujian sebelum kita tutup dalam doa. Tuhan, ini tugas kami. Kita akan angkat satu pujian ini supaya Tuhan memberikan kita keberanian, memberikan kita roh yang rela melayani, agar kita boleh dipakai Tuhan dimanapun kita berada, di dalam pekerjaan kita, di marketplace, kita boleh juga dipanggil untuk memenangkan jiwa. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang penuh mengenal kasih Bapa. Mereka yang tersesat, hati kami ingat seperti hatimu Yesus.
kami mampu dan dipanggil untuk memenangkan jiwa dimanapun kami berada. Terlebih hari ini kami belajar bahwa kami bisa memenangkan jiwa di tempat pekerjaan kami. Kami mau menjadi teladan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau tetap jujur dan setia di dalam melakukan tugas-tugas kami. Bahkan kami mau menjadi teladan dalam memberi hormat kepada pemimpin maupun kepada sesama kami, supaya kami boleh hidup penuh dengan kasih Tuhan, agar melalui kehidupan kami banyak jiwa boleh dimenangkan. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan bagi setiap kami, dan kami boleh terus bertumbuh, dan kami boleh terus dipakai oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Setiap kita yang diberkati katakan amin. Amin. Ya, silakan duduk dahulu. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kita boleh menjadi saksi, memenangkan jiwa dimanapun kita berada. Menjadi saksi bukan merupakan pilihan, itu perintah. Dalam Matius 28, bagi setiap anak-anak Tuhan, bukan pilihan. Ada 3 hal yang dibutuhkan kalau kita mau jadi saksi. Yang pertama doa, yang kedua memiliki kasih. Tanpa kasih kita nggak mungkin bisa mendoakan. Yang ketiga ada kasih karunia Tuhan. Sebab kalau Tuhan tidak memberikan kasih karunia-Nya, tidak ada yang bisa bertobat. Nah, itu yang kita minta, 3 hal. Selanjutnya kita aplikasikan sehari-hari melalui keteladanan yang tadi sudah dikatakan, melalui kerja yang jujur, integritas. Ya. Kita menjadi saksi melalui perkataan, perbuatan, dan sikap kita bagi mereka. Puji Tuhan, minggu depan kita akan melakukan perjamuan khusus, perjamuan kudus yang pertama kali setelah 5 bulan. Bulan kelima ini ya Pak An ya. Bulan kelima kita mengadakan perjamuan kudus bersama-sama secara tatap muka ya, on-site di tempat ini. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan saya bersyukur lebih dari itu adalah kita semua dipelihara Tuhan dalam kesehatan. Saya bersungguh-sungguh, itu yang saya doakan, Tuhan jangan sampai jadi klaster tempat ini. Tapi saya minta Tuhan memberikan kepada kita kesehatan. Itu terus yang saya doakan. Saya nggak mau nanti kita menjadi bukan kesaksian, tapi kita menjadi ini. Oleh sebab itu kita memakai masker bukan karena terpaksa, tetapi karena kita mengasihi orang lain. Ya, itu yang penting. Kita pakai masker, kita pakai face shield ini, itu nggak enak ya Pak Eki ya, nggak enak sekali. Tapi ini kita karena mengasihi, ya kita mengasihi supaya jemaat terlindungi, ya terlindungi. Sebab itu mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hallelujah.
Tuhan. Bersama dengan Engkau kami cakap menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Engkau kami pun cakap menjadi saksi-saksi Kristus. Dimanapun kami berada. Di tempat kerja kami boleh menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kami berada, kami membawa Injil Kristus melalui sikap dan perbuatan kami. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu. Dan sekarang Tuhan, kalau kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kiranya tangan kasih Tuhan yang kami perlukan memimpin kami, menghantar kami, dan menolong kami. Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu yang saat ini hadir. Dijauhkan kiranya kami dari sakit penyakit, dijauhkan kami dari segala cobaan dan malapetaka. Terima kasih ya Bapa. Mari para kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat anugerah rahmat dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus kiranya senantiasa memimpin kita mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang diberkati kita katakan